Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yarhamukumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah salat Jumat kali ini, yang semoga saja dari Jumat ke Jumat menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan alam, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Selaku khatibul Jum'ah, saya mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal, pikiran, rasa, karsa atau kehendak. Dan manusia itu tentunya berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan, kebutuhan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang Allah ciptakan tadi dalam Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi itu tentunya bagi kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, yang manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada kita, juga segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh kepada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan hanya mengumbar hawa nafsunya.
sebagai bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya itu, tentunya disinilah kita selaku manusia melihat contoh bahwa Allah juga menciptakan bagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan misalnya kurma, pohon kurma itulah yang Allah ciptakan dengan segala bentuk tanamannya yang bermanfaat untuk manusia. Maka dari itu, dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah dhahira wa batina, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Allah telah menegaskan bahwa orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabatnya dan bertanya tentang pohon apakah yang kuat dan kokoh serta mampu dijadikan teladan bagi setiap individu umat Islam agar menjadi muslim sejati. Dialog ini terekam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajaratan la yasqutu warquha wa innaha masalul muslim hadisuni ma hiya fawqa an-nasu fi syajaratil bawadi. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada satu pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan ia menyerupai seorang muslim. Coba kalian tebak pohon apa itu? Orang pun senantiasa menebak pohon yang tumbuh di padang pasir. Qala Abdullah wa waqi'a fi nafsi an-nuhal nuhlah fastajibu summa qalu hadatsuna ma hiya ya Rasulullah, qala hiya an-nahlah. Abdullah ibn Umar berkata, dalam hatiku terlintas bahwa itu adalah pohon kurma, tapi aku merasa malu untuk mengatakannya. Lalu mereka berkata, beritahukan kepada kami, wahai Rasulullah, pohon apa itu? Beliau menjawab, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Terkait dengan hadis tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 1 halaman 172 menjelaskan bahwa pohon kurma merupakan pohon spesial dan penuh keberkahan dengan manfaat yang banyak. Sejak mulai tumbuh hingga mengering, buahnya bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Setelah itu pun seluruh bagian pohon tetap bermanfaat. Bijinya menjadi bahan ternak, serabutnya digunakan sebagai tali, dan banyak manfaat lain yang tak tersembunyi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya, demikian pula seorang muslim keberkahannya meluas dalam segala keadaan dan manfaatnya terus dirasakan oleh dirinya dan orang lain bahkan setelah ia wafat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jika di Arab ada pohon kurma, di Indonesia pun ada pohon yang sejenis seperti yang memiliki manfaat banyak dan masih satu famili, yaitu palem, yakni pohon kelapa. Pohon ini kita kenal sebagai salah satu tanaman yang paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dari akar hingga pucuk, hampir semua bagian pohon ini bisa dimanfaatkan. Pohon kelapa pun syarat akan makna filosofis yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan
kebaikan dan keteladanan dalam tradisi masyarakat Indonesia. Kelapa sering menjadi simbol manusia ideal yang kuat dalam prinsip, bermanfaat bagi sesama, dan konsisten dalam memberikan kebaikan. Akar pohon kelapa yang menghunjam kuat ke dalam bumi mencerminkan pondasi akidah yang kokoh dan teguh. Akar ini melambangkan seseorang yang memiliki prinsip dan keyakinan kuat yang menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Batang kelapa yang tegak lurus melambangkan keteguhan, kejujuran, dan konsistensi. Ia berdiri kokoh menghadapi angin dan badai, sebagaimana manusia yang teguh memegang prinsip atau nilai-nilai kebenaran meski menghadapi tantangan. Daun kelapa yang lentur namun tidak mudah patah menjadi simbol keluasan dalam bersikap. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dari mulai atap, sirap, hiasan, hingga pembungkus makanan. Ini menandakan bahwa manusia yang bermanfaat adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri namun tetap punya nilai dalam kegunaan kehidupan sosialnya. Khairun nas anfahum linnas. Demikian kata Rasulullah, manusia yang bermanfaat itu adalah mereka yang bermanfaat untuk yang lainnya. Buah kelapa juga memiliki filosofi tersendiri. Air kelapanya yang jernih menggambarkan kemurnian hati dan kejujuran, sementara dagingnya yang bergizi menimbangkan atau melambangkan sumber energi dalam kehidupan. Batok kelapa bisa dijadikan alat rumah tangga seperti gayung atau arang yang mencerminkan kemandirian serta kemampuan memanfaatkan potensi diri secara baik. Sabut kelapa misalnya yang sering dianggap remeh ternyata juga sangat berguna sebagai bahan kerajinan dan juga untuk pengikat. Ini melambangkan kasih sayang dan peran sebagai pemersatu di tengah masyarakat. Tak kalah penting dalam tunas kelapa yang tumbuh dari dalam buah, yang menjadi simbol regenerasi dan harapan masa depan. Tunas ini mengajarkan tentang pentingnya mendidik dan membina generasi-generasi baru agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh serta berguna, sebagaimana pohon kelapa yang terus memberi manfaat sepanjang hidupnya. Tak heran jika di dalam gerakan pramuka atau pramuka menjadikan tunas kelapa sebagai simbol utamanya. Silhouetnya adalah tunas kelapa. Dari hal ini maka mari kita belajar dari pohon kelapa yang senantiasa teguh dalam prinsip atau sederhana dalam penampilan, namun luar biasa dalam kebermanfaatannya, dengan semua sebagai bagian yang bisa digunakan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Pohon kelapa menjadi representasi nyata dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan tentang khutbah bagaimana manfaatnya buah kurma dan pohon kelapa, sehingga kita bisa bermanfaat seperti buah kurma dan pohon kelapa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil anam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini sedikit saya simpulkan bahwasanya kita berkaca, kita belajar kepada dua pohon yang Allah ciptakan untuk kita, sedangkan kita hanya butuh bagaimana semua itu adalah diciptakan untuk kita semuanya. Walaupun kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kadangkala kita manusia biasa, ada kalanya kita banyak melakukan hal-hal yang tidak terduga atau tidak patuh, tidak tunduk karena menang godaan setan. Yang setan memang mempunyai nafsu, kita juga punya nafsu, kadang-kadang tidak terbendung. Namun demikian, mari kita bisa menyalurkan hawa nafsu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu yang baik, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah adalah agar kita tetap senantiasa memberikan yang terbaik untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia seperti sekokohnya pohon kurma dan pohon kelapa. Untuk itu mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua senantiasa berdoa agar apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati wa tub ilaih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayna shighara. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami yang berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kami berkumpul senantiasa bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melaksanakan titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami untuk tetap senantiasa melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, sekalipun kami masih banyak melakukan perbuatan dosa, noda dan tersalah. Tetapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima maaf. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan guru-guru kami dan para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, yang penuh limpahan barakah, hidayah, serta berada dalam lindungan dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, kabulkan segenap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil qaisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi astaghfirullah li wa lakum.